gak kaleng-kaleng guys, Bosido muncul guys. Guys, kayaknya ini ya lawannya Jessica udah mulai ketar-ketir tuh. Ketar-ketir gak tuh ya kan? Hola netizen yang tercinta, tim aliansi advokat pembela Jessica Wongso sudah bergerak dengan melaporkan Hakim Binsar Gultom ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung terkait dugaan pelanggaran kode etik. Rencana berikutnya, para advokat pembela Jessica Wongso akan melaporkan ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, ke Bareskrim Polri. Edi Darmawan diduga melakukan tindak pidana menyembunyikan barang bukti. Selain itu, tim aliansi advokat pembela Jessica Wongso akan melaporkan 2 orang ahli digital forensik dari jaksa. Saat ini, tim pengacara Jessica Wongso sedang bekerja untuk mempersiapkan laporan polisi di Bareskrim Polri. Selain itu, ada pihak lain yang juga akan turut dilaporkan. Namun, kuasa hukum Jessica, Hidayat Bustam, masih belum bicara lebih lanjut dan baru memberitahu 2 agenda paling dekat yang akan dilakukan tim pengacara demi membuktikan Jessica Wongso tidak bersalah atas kasus meninggalnya Mirna Salihin. Tim ini bergerak atas keinginan Jessica yang merasa telah didolimi. Jessica Wongso sendiri tidak pernah merasa menaruh racun sianida ke dalam kopi Mirna yang kemudian mengakibatkannya meninggal dunia. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Hai netizen, nah ini kita mendapat kabar baik lagi dari Bang Otto Hasibuan beserta tim lawyernya Jessica. Nah, Bang Otto bilang mereka akan melaporkan yang menghilangkan barang bukti CCTV dan dilakukan hari Jumat. Hari Jumat mungkin tanggal 1 Desember netizen. Nah, kita akan menunggu saat-saat kasus ini akan dibuka kembali. Semangat Bang Otto, semangat untuk tim lawyer yang bergerak dan berlelah-lelah semuanya dalam lindungan Tuhan. Nah, kalau bisa Bang Otto kemarin yang laporan ke Komisi Yudisial itu boleh ditanyakan kembali, soalnya kan itu tanggal 14, sudah 2 minggu, harus dikonfirmasi lagi sampai di mana mereka menanggapi laporan itu. Nah, kira-kira Bang Otto seperti itu. Nah, makasih untuk timnya Pak Otto dan tim lawyer yang lainnya. Ya, gimana netizen? Dengarkan terus ya berita-berita baik daripada tim lawyernya Jessica. Oke netizen. Wow, gak kaleng-kaleng guys, Bosido muncul guys. Guys, kayaknya ini ya lawannya Jessica udah mulai ketar-ketir tuh. Ketar-ketir gak tuh ya kan? Langsung ada backingan langsung gitu ya dari Bosido muncul. Ini mah fix lah, Jessica bebas lah, ini aman lah ini ya. Ada orang kuat yang sudah membackingin gitu ya. Jadi mereka yang kuat, Edi Solihin yang kuat, nggak ada apa-apanya deh kayaknya melawan Bosido muncul ya guys ya. Dan katanya kan Pak Edi cacing kita kan sudah bangkrut ya guys ya katanya ya. Tapi sih ya Pak Edi cacing sih tadinya kukira kuat banget gitu ya, sampai bisa mengendalikan hakim-hakim di negeri ini gitu ya kan, sampai hakim-hakim Mahkamah Agung pun tunduk gitu kan, nggak bisa membebaskan Jessica gitu kan, nggak, setelah ditinjau pun katanya kasus ini tidak ada yang aneh gitu kata Hakim Agung kita gitu kan. Nah, tapi ternyata, nah ya, mari kita lihat ya guys ya, setelah di backingin orang-orang kuat, orang-orang hebat di negeri ini ya, apakah para hakim agung masih akan terus bilang kami sudah meninjau kasus ini, kami sudah mempelajari kasus ini, tapi tetap Jessica bersalah? Apakah masih akan seperti itu? Pastinya tidak, karena semua mata sudah memantau apa yang dikatakan oleh para jaksa dan para hakim di negeri ini ya. Gitu ya guys ya, kalian yang kepo, yang mau melihat langsung bagaimana Bosido muncul berkomentar terhadap kasusnya Jessica dan apa yang menggerakkan dia untuk membantu kasus ini, kalian boleh buka stitchnya. Thank you for watching and God bless you. Ingat kawan,
tidak selamanya orang yang berada di balik jeruji adalah orang yang bersalah. Bisa saja orang tersebut berada di balik jeruji dikarenakan dikondisikan oleh kepentingan tertentu. Dan ingat kawan, tidak selamanya orang yang di luar jeruji adalah orang yang bersih dan tidak bersalah. Bisa saja orang tersebut berada di luar jeruji dikarenakan dilindungi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Faktanya demikian kawan. Terima kasih. Anda berharap seseorang tersebut atau pimpinan lembaga tertentu atau bahkan yang mewakili hal tertentu untuk merespon, menanggapi, bahkan berbicara perihal perkara J. Anda tidak salah. Bukan apatis kawan. Tidak mungkin kawan seseorang tersebut, pimpinan tersebut, atau bahkan yang mewakili hal tertentu tersebut akan merespon, menanggapi, bahkan berbicara perkara J kawan. Masing-masing personal tersebut tersandera akan hal tertentu, kepentingan tertentu, bahkan selama hal tersebut tidak menguntungkan bagi mereka tidak akan melakukan hal tersebut kawan. Apalagi hal tersebut patut diduga akan merugikan dirinya sendiri maupun orang-orang yang mereka anggap kenal. Bukan lagi bicara elektabilitas, melainkan untung rugi kawan. Jadi salah besar bila kawan-kawan berharap lebih dari mereka yang kalian anggap biasa merespon, menanggapi di kasus lain untuk melakukan hal yang sama pada perkara J kawan. Dan kalau kalian berharap pula sama perwakilan kalian di tempat mertua indah, jangan berharap lebih kawan. Dibutuhkan lobby-lobby dan kesepakatan tertentu untuk dilakukannya RDP. Tidak semudah itu kawan. Maka jangan berharap lebih kawan terhadap sosok-sosok yang biasanya merespon di kasus lain akan melakukan hal yang sama terhadap perkara J. Maka dibutuhkan kedewasaan emosional melihat sosok-sosok tersebut merespon atau bersikap perihal perkara J kawan. Ingat, kedewasaan emosional. Oke kawan, terima kasih. Tepat sekali kawan. Viral saja atau hanya sekedar viral saja itu tidak cukup untuk kita bisa mendapatkan keadilan. Itu tepat sekali kawan. Makanya dibutuhkan kerjasama saling melengkapi antara kedua belah pihak, dalam hal ini tim lawyer maupun netizen ataupun masyarakat pada umumnya. Penjelasannya seperti ini kawan. Tim lawyer mungkin melakukan hal teknis, dalam hal ini upaya hukum, pengajuan PK ataupun legal action lainnya. Namun tidak saling menunggu. Seharusnya beberapa hal dilakukan upaya hukum, tapi di waktu yang bersamaan juga mengajukan PK agar saling melengkapi satu sama lain. Karena di saat segala sesuatu saling menunggu, seakan-akan tim lawyer tidak memiliki keyakinan dengan novum yang mereka miliki. Akhirnya, tim lawyer tidak memanfaatkan momentum yang ada, karena semakin lama akan semakin bias. Seakan-akan masyarakat beranggapan segala sesuatunya pasif. Akhirnya masyarakat ataupun netizen semakin bosan, jenuh, akhirnya tidak lagi mengawasi jalannya perkara J kawan. Lalu di pihak lain, dalam hal ini netizen atau masyarakat, harus lebih intens mengawal, menjaga, dan mengawasi berjalannya perkara J. Karena hal tersebut sebagai inaction dari kita yang pada dasarnya di luar circle tim lawyer. Endingnya satu sama lain saling melengkapi dan satu sama lain akhirnya menjaga momentum itu tetap ada. Dan pada akhirnya tidak hanya viral, tapi kita semua dari kedua belah pihak sama-sama mengawasi, sama-sama mengawal, sama-sama memperhatikan apa yang terjadi dengan upaya hukum yang ada, apa yang terjadi dengan legal action yang dilakukan, begitupun dengan pengajuan PK, kemudian waktu setelah hal-hal tersebut dilewati kawan. Nah, hal-hal tersebutlah yang seharusnya dilakukan oleh kedua belah pihak kawan, baik dari tim lawyer maupun kita sebagai netizen atau masyarakat, agar tidak hanya viral, melainkan didapat juga pengawasan, pengawalan, dan perhatian agar segala sesuatu berjalan dengan maksimal dan juga mengurangi resiko-resiko terburuk untuk mencari celah salah ataupun celah kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing pihak, agar pula menjaga momentum itu agar tetap dijaga atau terjaga, karena momentum itu penting sekali. Di saat momentum itu semakin bias, maka akan semakin pula esensi keadilan yang akan menjadi tujuan utama kawan. Oke kawan, terima kasih. Apanya yang ada Pak? Ada otopsi atau ada pengambilan sampel gitu Pak? Yang Bapak baca apa? Jelasin Pak, biar nggak jadi pertanyaan lagi gitu loh. Bapak udah ditanya tapi nggak menjelaskan yang detail gitu loh Pak. Kalau memang ada otopsi, iya ada otopsi, ini datanya gitu. Gitu cara ngomongnya, jadi ada apa gitu. Ada otopsi atau enggak gitu loh Pak. Maksudnya Pak, biar jelas Pak masalah ini Pak. Oke Pak ya, Waalaikumsalam deh Pak. Jadi gini ya Pak, itu adalah hal yang sangat perlu untuk diperdebatkan demi keadilan untuk seorang gadis yang bernama Jessica Kumala Wongso Pak. Karena saat ini dituntut hukuman 20 tahun penjara dan sudah dijalani selama 7 tahun. Nah, dengan kepastian bahwa adanya otopsi atau tidak, itu bisa menentukan nasib Jessica Kumala Wongso ke depannya Pak. Kalau memang ada otopsi, silakan berikan datanya dan buktinya Pak. Kalau memang tidak ada otopsi, maka bebaskanlah Jessica Kumala Wongso
Wongso karena memang di dunia, hukum di dunia mengatakan no autopsy no crime, gitu kan Pak ya. Kalau memang ada, karena kita tahu selama ini yang ada hanya pengambilan sampel bukan autopsi Pak, gitu Pak ya.